Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersama kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam sorga, dalam rasa sukacita dan syukur, kami boleh bersama-sama merayakan akan anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang sungguh kami cintai ini. Engkaulah yang terus menyertai kami di tengah-tengah berbagai macam situasi-situasi kehidupan, sehingga bangsa ini boleh melewati masa-masa sulit, baik secara politis, ideologi, ekonomi, ataupun juga bahkan sosial oleh karena sakit dan penyakit. Dan di saat ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh merenungkan akan realitas kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Agar selalu ada sukacita, selalu ada syukur, dan selalu ada puji-pujian yang nyata di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia ini. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus agar firman yang kami renungkan boleh dengan sungguh-sungguh jadi tuntunan bagi hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berkata-kata dan kami mendengarkannya dengan baik. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari Mazmur pasal 80 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 80 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Begini katanya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung kesaksian Asyaf Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba, yang engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sering nyanyi dan mungkin anak-anak sekolah minggu kita juga nyanyi ya. Lagunya, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Weh, kalau orang Batak mah anak raja, anak si raja Batak. Nah, tapi kalau kita saudara, ya yang lain mah ya anak raja aja nyanyi. Aku mau bertanya sekarang. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Raja apa? Kita disebut anak raja, raja apa? Raja baja, eta mah atuh tukang besi. Raja apa? Raja jalanan? Atau raja tega? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, boleh kita menyebut raja, tapi raja tega. Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu bayangkan ada seorang komandan jenderal, mestinya seorang jenderal teh melindungi anak buahnya tuh. Dan seorang ajudan pun juga dia akan mengabdi dan mengabdikan seluruh hidupnya kepada sang jenderal. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara ketika sang jenderal itu menyiksa, menganiaya, lalu kemudian menembak dengan sekian banyak tembakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaan saya yang tidak habis pikir, kok tega ya?
Saudara, kenapa sih orang ini lalu tiba-tiba gelap mata? Orang ini kok tiba-tiba tidak lagi tahu siapa dirinya, jabatannya, posisinya, kedudukannya. Saudara, ada banyak orang mengatakan orang jadi jenderal itu enggak gampang ya. Sangat sulit sekali perjalanan dan karir yang panjang yang harus ditempuh dengan sedemikian sulitnya. Saudara, apakah dia enggak ngerti? Apapun juga motifnya itu bukan persoalan. Tetapi saudara, yang kita soroti kok tega loh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sisi lain kita bisa melihat ada seorang ibu-ibu kaya pasti kalau dia bisa pakai mobil mewah. Dengan mobil mewah itu justru dia nguntil, dia ngambil coklat, dia mencuri coklat. Dan ketika dia ketahuan oleh si penjaga tokonya itu, si penjaga toko ya pasti minta dibayar dong, bayar. Tetapi kok ibu itu tega gitu loh. Langsung lalu dengan pengacara, mungkin dia mampu bayar pengacara tapi dia tidak mampu untuk membayar rasa malunya, untuk membayar coklat itu. Lalu dengan pengacara itu mengancam si penjaga toko. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kok tega gitu loh. Dia sudah kaya kok, punya mobil mewah kok. Kenapa masih harus juga menekan dan menindas orang-orang kecil? Padahal kan penjaga toko itu kalau barangnya tekor, maka si penjaga toko itulah yang harus mengganti. Berapa sih gajinya si penjaga toko itu? Mungkin di rumahnya juga dia punya bayi. Mungkin di rumahnya pun juga ada beban untuk dihidupi, entah keluarga, entah orang tuanya. Saudara, kok ada tega juga ya orang sudah punya kekayaan masih juga lalu kemudian mengambil coklat yang tidak seberapa yang mestinya bisa dia bayar. Tapi sayang sekali saudara, orang kalau sudah bicara tega ya tega aja. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya 77 tahun Indonesia merdeka. Saya mengikuti upacara 17 Agustus meskipun tidak di depan televisi terus menerus, karena saya pun juga harus pelawatan. Tetapi saudara, toh kita bisa nonton siaran tundanya. Kita bisa nonton di YouTube, ya. Maka ketika semua orang penghadir dalam upacara 17 Agustus itu, semua menggunakan pakaian daerahnya masing-masing. Kami juga, ini sewaan nih. Enggak lah. Kalau pendeta sampai nyewa baju itu berarti jemaat yang malu. Enggak Pak, ini bayar, milik sendiri, ini milik sendiri. Karena ukurannya juga spesial kan. Jadi saudara, kita semua pakai daerah, baju daerah, upacara wah, di Istana Merdeka dengan upacara yang ke-77 tahun itu. Betapa indahnya Indonesia loh. Betapa hebatnya Indonesia dengan berbagai macam latar belakang kebudayaan, latar belakang kedaerahan, latar belakang suku, latar belakang agama, latar belakang kepercayaan, latar belakang apapun juga. Saudara, betapa hebat. Kok ada ya orang yang tega mau mengganti budaya Indonesia yang beragam ini lalu dengan Timur Tengah? Kok ada ya yang tega orang lalu kemudian mau mengganti pakaian Indonesia yang begitu beragam dengan kehebatannya, aneka warnanya, lalu kemudian dengan budaya Timur Tengah yang seperti itu yang entah dari mana ceritanya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tahukah bahwa Indonesia yang dengan berbagai macam latar belakang ini pun juga adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhannya hebat, kenapa sih Indonesia tidak dibikin satu agama aja?
Kalau Tuhannya hebat, kenapa sih Indonesia nggak dibikin satu suku aja? Yaman semuanya gitu loh. Ya kan? Kenapa kalau Tuhannya hebat nggak dibikin kita menjadi satu suku aja semuanya gitu loh. Tapi justru realitas kekayaan, perbedaan, realitas hidup bahwa kita harus berbeda, itu memaknai bahwa Allah Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang adalah Allah yang Maha Kreatif dan Allah yang Maha Kaya dalam segala ide. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kok masih ada di tengah-tengah dunia kita ini orang menyebut anak raja, tapi rajanya adalah raja tega. Apa yang dihadapi oleh si pemazmur pada saat ini saudara? Yang dihadapi oleh pemazmur bukan cuma virus corona. Nggak ada virus corona. Yang dihadapi yang paling berbahaya bagi Indonesia sekarang, ini bukan virus corona saudara, tapi virus perpecahan. Yang jauh lebih berbahaya di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia kita saat ini adalah virus di mana orang melakukan ketegaan, di mana orang pun juga melakukan kekerasan, di mana orang pun juga melakukan satu tindakan yang berbahaya untuk membunuh, membinasakan, dan menguasai dan memeras orang lain, ya, dengan sesamanya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya pulihkanlah, memang kita harus pulih. Tapi bukan hanya pulih dari virus corona, Pak. Kita harus pulih memang benar, tapi bukan hanya sekedar dari virus corona. Virus corona kan sudah ada vaksinnya. Kita sudah divaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, vaksin 4, vaksin 5, 6, mungkin vaksin 10 kita minum nanti vaksinnya. Saudara bisa aja sih. Kalau virus-virus penyakit yang model begitu mah tinggal ada vaksinnya aja kita temukan. Tapi bagaimana ketika yang ada adalah justru virus perpecahan? Ya justru yang ada adalah virus lalu kemudian satu dengan yang lain ingin berkuasa dan ingin menguasai. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nanti kita akan mendoakan secara khusus untuk institusi kepolisian Republik Indonesia. Bahwa kasus Sambo ini hanyalah sebuah titik noktah dari sebuah realitas. Hanya sebuah titik kecil dari sebuah persoalan-persoalan yang lebih besar di dalamnya. Ketika polisi ini lalu kemudian menjadi penegak hukum, maka apa yang sedang dihantam, yang sedang diincar, dan yang sedang diusahakan, yaitu runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang berbahaya? Yang berbahaya itu saudara bukan hanya sekedar masalahnya. Yang berbahaya bukan hanya sekedar cerita pembunuhannya. Tapi ketika ada orang-orang jahat yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan peluang atau memanfaatkan masalah-masalah kecil menjadi sebuah masalah untuk menghancurkan penegak hukum atau bahkan untuk menghancurkan masyarakat dan bangsa ini. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita belajar bersama-sama. Pulihkanlah. Saudara, apa yang dikisahkan oleh si penulis kitab Mazmur ini, ya, hai gembala, pasanglah telinga engkau yang mengiring sebagai kawanan domba. Ya, yang duduk, dia meminta jeritan ini, ya pemazmur ini dia menjerit kepada Tuhan. Hei Tuhan, pasanglah telinga. Engkau yang mengiring Yusuf. Saudara, ada 12 suku Israel. Ya, mulai dari Ruben, Asyar, Gideon, apa gitu ya. Lalu kemudian
suku yang kecil itu adalah Yusuf. Suku Yusuf atau disebut juga adalah Efraim atau Manase, karena tinggal di lembah Efraim. Dan yang kecil juga adalah suku Benyamin yang disebut dalam ayatnya yang ketiga. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manase bangkitlah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kelompok bangsa yang kecil, kelompok-kelompok suku dan komunitas yang kecil seperti Yusuf, sukunya Yusuf, suku Benyamin. Saudara, ini mungkin mereka memang anak-anak yang paling kecil dari 12 anak-anak Yakub. Tetapi mereka pun juga jumlah suku Yusuf ini sangat kecil. Dan mereka inilah yang seringkali dibuli, mereka inilah juga yang seringkali diperlakukan dengan tidak adil. Mereka inilah juga yang seringkali mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak nyaman. Mereka inilah juga yang kemudian tidak jarang ditindas, diperas. Dan tidak jarang suku yang kecil ini pun juga bahkan menjadi bulan-bulanan. Sehingga ancaman mereka, saudara, penderitaan mereka bukan hanya soal secara politis, secara ideologis, bukan juga secara genetis, tapi juga penderitaan mereka sangat varian, bermacam-macam. Karena itu saudara, kalau kita merenungkan dalam ayatnya yang keempat, ya Allah pulihkanlah kami. Maka apa yang dipulihkan? Pulihkan bukan hanya dari sekedar penyakit atau virus corona. Bukan hanya juga sekedar dari satu situasi kehidupan yang tidak nyaman. Tapi sekali lagi virus yang berbahaya yang bisa melanda masyarakat dan bangsa kita kalau dibiarkan, saudara, adalah virus perpecahan. Virus yang kalau dibiarkan itu akan virus yang merusak kehidupan kelanggengan budaya Indonesia yang beragam ini. Ketika orang dipaksa untuk menggunakan budaya Timur Tengah, ketika orang dipaksakan untuk menggunakan budaya dengan ciri-ciri tertentu, ini Indonesia. Kita dianugerahi kebudayaan daerah yang begitu beragam. Kita dikaruniai kebudayaan Indonesia yang begitu kaya. Aneka ragam bisa kita lihat kemeriahannya. Ojo dibanding-bandingke. Saya nggak bisa nyanyinya. Gitu, kalau bisa nyanyi saya nyanyi loh di sini. Gitu ya, jangan dibanding-bandingkan dengan yang mana, dengan Timur Tengah atau manapun juga. Indonesia adalah Indonesia. Gitu kan, kita adalah kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau si pemazmur mau mengatakan, pulihkanlah kami, maka pulihkanlah kita semua dari virus-virus yang jahat. Dari virus-virus tega, dari virus-virus ketegaan kita untuk merusak masyarakat bangsa ini, virus ketegaan kita untuk memeras dan memanfaatkan orang lain, virus ketegaan kita bahkan untuk membinasakan orang lain. Pulihkan kami ya Tuhan. Buatlah wajah-Mu bersinar. Jadi buatlah wajah-Mu bersinar, biarlah Tuhan yang ada, yang hadir dalam setiap hati kita. Karena pemazmur yakin kasih Tuhan itu lembut. Kasih Tuhan, tidak ada ajaran agama yang membunuh. Ajaran agama yang menghancurkan atau ajaran agama yang membunuh orang lain, ajaran agama yang kemudian membenci orang lain, ajaran agama yang memecah belah orang lain, ajaran agama yang kemudian menghancurkan persatuan dan kesatuan, tidak ada. Saya yakin ajaran agama manapun juga tidak akan mengatakan itu. Oleh karena itu si pemazmur dengan sungguh, buatlah wajah-Mu bersinar. Artinya sinar cahaya Tuhan itu boleh meliputi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Supaya sinar dan cahaya Tuhan itulah juga yang membuat kita sadar bahwa kita berbeda tapi dipersatukan.
ya di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat dan bangsa. Karena itu pemahaman Bhinneka Tunggal Ika menjadi sesuatu hal filsafat hidup yang harus kita pegang dengan sungguh-sungguh. Karena kita punya Tuhan, punya Allah yang menyinari hati dan pikiran kita. Kalau kita memang dengan sungguh-sungguh disinari oleh cahaya Tuhan dan kasih Tuhan, maka kita akan selamat. Kita akan bisa membangun Indonesia yang adil, makmur, Indonesia yang sungguh-sungguh sejahtera, dan kita semua boleh hidup bersukacita di dalamnya. Terpujilah Tuhan. Amin.